wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswinda dengan NIM 2304573. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan untuk memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi ini biasanya diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, putusan. Selain itu juga surat dapat berisi tentang peringatan, teguran, dan penghargaan. Pengertian surat. Surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau permintaan dari satu pihak kepada pihak lain. Surat biasanya ditulis dengan berbagai tujuan dan dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal, surat dalam bentuk fisik ataupun surat dalam bentuk digital. Fungsi surat. Fungsi surat ada 4, yaitu komunikasi. Surat berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, pesan atau instruksi dari pengirim kepada penerima. Yang kedua, dokumentasi. Surat sering digunakan sebagai bukti tertulis yang dapat disampaikan dan dijadikan referensi di masa mendatang. Yang ketiga yaitu formalitas. Dalam konteks resmi, surat digunakan untuk komunikasi formal yang memerlukan format dan bahasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu legalitas. Surat resmi sering kali memiliki implikasi hukum dan digunakan dalam proses administratif atau legal. Surat berfungsi juga sebagai sarana komunikasi yang esensial dan efektif dalam berbagai konteks baik pribadi, bisnis maupun resmi, dengan mengikuti struktur dan format yang sesuai untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan tepat. Jenis surat yaitu jenis surat pribadi biasanya digunakan untuk komunikasi antara individu seperti surat kepada teman ataupun keluarga. Yang kedua yaitu ada surat resmi. Surat ini biasanya digunakan untuk tujuan yang formal seperti undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan, dan surat perjanjian. Yang ketiga yaitu ada surat niaga. Surat niaga ini biasanya digunakan dalam konteks bisnis seperti surat penawaran, surat pesan, dan surat tagihan. Yang keempat yaitu surat dinas. Surat dinas ini biasanya digunakan kepada instansi-instansi pemerintahan atau organisasi untuk keperluan dinas seperti surat edaran ataupun surat keputusan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.